Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku dimanapun kalian berada. Selalu jaga kesehatan di musim pandemi COVID-19 ini dan selalu menjaga jarak dan makan makanan yang sehat ya. Baik, untuk anak-anakku kelas 12 yang baru naik tingkat dari kelas 11, selamat, kalian sudah naik di kelas 12 dan kita bertemu lagi dengan pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan atau mungkin disingkat dengan OTKK. Dalam rencana tahun ini untuk pelajaran OTKK, di sini saya akan lebih mengutamakan untuk persiapan dalam menghadapi ujian kompetensi, karena kalian di kelas 12 mungkin akan sangat terasa waktu itu sangat singkat gitu ya. Dalam persiapan nanti di ujian kompetensi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama mengenai materi yang biasa diujikan, yaitu menyangkut masalah kas kecil gitu ya. Nah, yang kedua untuk pengerjaannya bisa menggunakan dua cara, yaitu bisa menggunakan cara yang manual dan kedua bisa menggunakan cara otomatisasi atau menggunakan komputer. Dan menggunakan komputer biasanya akan menggunakan aplikasi Microsoft Excel untuk mempermudah. Karena kalau kita menggunakan Word, mungkin kita harus menghitung secara manual setiap hasil posting dari soal pada tabel kas kecil. Untuk sekarang kita bincang-bincang saja dulu mengenai materi-materi tersebut. Seperti yang sudah disampaikan mungkin untuk kelas OTKP 1 dan 2 tahun kemarin kalian diajar oleh Bu Widi, dan sekarang mungkin dengan saya. Insya Allah materi yang disampaikan oleh Bu Widi dan oleh saya tidak akan berbeda. Yang penting di sini kalian ada keseriusan dalam menghadapi melaksanakan pembelajaran ini. Nah, karena nanti di uji kom kalian akan berhadapan langsung dengan asesor atau penguji yang berada dari luar, biasanya dari Ikatan Sekretarisnya, Ikatan Sekretaris Indonesia atau ISI. Oleh karena itu tolong dilaksanakan sebaik-baiknya, karena nilai uji kom itu bukan Bapak dan Ibu guru di sini yang menentukan nilainya, tapi nanti akan langsung ditentukan oleh penguji dari sana. Jadi tolong diperhatikan kalau ada materi-materi yang tidak dipahami baik dalam pelajaran OTKK atau pelajaran yang lainnya yang berkaitan dengan uji kom, tolong untuk ditanyakan setuntas mungkin, sebisa mungkin, dan jangan pernah putus asa ya. Jangan sampai dengan terus kena angkat, boleh gitu ya. Tapi kita terus berusaha. Guru-guru di sini semuanya sangat terbuka, bisa melayani kalian baik dalam PBM jadwal yang sudah ditentukan ataupun di luar. Tapi harus ada kesepakatan dulu untuk mengenai waktunya gitu ya. Gimana kalian semuanya sehat ya? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu ada dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu untuk sesi pertama. Kita bertemu nanti di sesi kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu lagi di sesi kedua untuk anak-anakku dengan teman-teman. Kita akan membahas pertama mengenai bukti kas kecil. Nanti dalam uji kom biasanya yang akan diminta itu
3 hal, itu ada bukti kas masuk di sini, terus ada bukti kas keluar ini, dan yang ketiga di sini ada formulir pengajuan dana kas kecil. Sebelum pada pengisiannya, mungkin kita akan bahas dulu satu persatu. Yang pertama adalah bukti kas kecil, bukti kas masuk. Di mana bukti kas masuk ini biasanya diisi di awal bulan atau awal periode untuk pengisian di bulan tersebut atau di periode tersebut. Bila di periode itu misalkan ada penambahan kas kecil, kalau kas kecil itu sudah berjalan, itu akan diisi di sini ya, untuk sebagai buktinya, di mana uang itu diterima dari bendahara dan akan diterima dari bendahara dipegang oleh pemegang kas kecil. Ini ada salah satu bukti kas masuk. Ini biasanya buktinya internal, itu antar pemegang uang bendahara dalam satu perusahaan diserahkan kepada pemegang kas kecil di satu bagian di perusahaan tersebut. Dan ini internal. Mungkin ibaratkan kalau di sekolah itu antara bendahara sekolah mungkin menyerahkan dana ke pembina OSIS, mungkin seperti itu. Jadi tidak melibatkan pihak-pihak luar dari organisasi atau perusahaan ya. Di sini cukup disetujui oleh direktur, oleh bendahara yang menyerahkan uang dan pemegang kas kecil yang menerima uang. Dan yang kedua di sini ada bukti kas keluar. Di sini bukti kas keluar jelas ini akan melibatkan pihak-pihak luar perusahaan atau organisasi ya. Di mana ini harus dilengkapi dengan bukti-bukti transaksi. Bisa dengan nota, bisa dengan kwitansi, bisa dengan faktur, nota debit ataupun nota kredit, itu bisa ya. Di mana bukti-bukti transaksi sudah kita pelajari di tahun sebelumnya. Tadi menuju siaran. Maaf apa ya. Nah, yang ketiga di sini ada formulir pengajuan dana kas kecil. Ini biasanya diisi setelah periode berakhir atau di akhir bulan untuk persiapan pengisian dana kas kecil di bulan atau periode yang akan datang. Jadi kita jangan sampai masuk awal periode atau awal bulan tapi dana kas kecil belum disiapkan. Artinya di sini kita harus sudah mempertanggungjawabkan penggunaan dana kas kecil di bulan sebelumnya gitu. Jadi tiap bulan harus ada pertanggungjawaban, serahkan ke bagian bendahara, ditandatangani oleh pimpinan, oleh atasan kita. Nanti kalau sudah deal di akhir bulan itu kita sudah tahu bahwa bulan ini kita mengeluarkan uang berapa. Sehingga nanti pihak perusahaan atau bendahara pemegang kas besar itu akan mengganti sesuai dengan yang sudah dibelanjakan. Jadi akan diganti sesuai yang dibelanjakan, tidak sesuai dengan yang kita minta. Tapi harus dibuktikan dengan bukti-bukti yang tadi ada di sini, di bukti kas keluar ya. Nah, jadi di sini nanti di akhir periode kita harus membuat ini untuk mengganti pembiayaan di bulan yang akan datang. Nah, itu mungkin gambarannya mengenai bukti kas kecil yang akan kita pelajari. Jadi sebelum ke tabel, kita harus memahami dulu bukti-bukti kasnya. Karena sumber dari pengisian tabel adalah dari bukti-bukti kas kecil atau bukti-bukti transaksi. Itu saja, terima kasih. Bertemu nanti di sesi ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, kita lanjut di sesi ketiga, yaitu bagaimana cara pengisian bukti kas masuk, bukti kas keluar, dan untuk bukti formulir pengajuan dana kas kecil kita nanti diisi setelah pengisian tabel kas kecil karena sumbernya itu dari sana. Baik.
Kita lanjut ke nomor 1, kita lanjut. Di sini untuk bukti kas masuk. Seandainya di sini ada soal, lihat di atas. Dana kas kecil PT Tirta Alam Mandiri di awal Desember 2019 dengan saldo bulan lalu sebesar 750.000. Sedangkan anggaran dana kas kecil setiap bulannya adalah 5 juta. Nah, berarti di sini kita harus menghitung dulu bahwa uang yang tersedia itu sebesar 750.000 dan dana kas kecil anggarannya sebesar 5 juta. Berarti kita harus tahu berapa pengisian di awal bulan. Di mana 5 juta dikurangi dengan 750.000. Kenapa dikurangi 750.000? Karena 750.000 uangnya masih ada. Berarti kita hanya menambah sebesar 4.250.000 rupiah. Nah, itu. Nah, di sini kita pengisiannya diterima dari, ini bisa ditulis cukup dengan nama jabatannya, yaitu bendahara. Uang sejumlah 4.250.000. Di sini ditulis dengan terbilang atau dengan huruf 4.250.000 rupiah. Awas ya, rupiahnya jangan tertinggal. Untuk keperluan apa? Di sini keperluannya jelas untuk pengisian dana kas kecil, ya. Nah, di sini akan ditulis di dalam kotak dengan angka, ya, sebesar 4.250.000 rupiah. Jadi langsung kita isikan 4.250.000 rupiah. Nanti disetujui oleh siapa yang jadi pimpinannya, nanti lihat di soalnya. Siapa yang menjadi bendaharanya, lihat di soalnya. Dan diterima oleh siapanya, jelas di sini adalah diterima oleh kalian sebagai pemegang kas kecil. Itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, sangat singkat dan sederhana. Selanjutnya yang kedua yaitu mengenai bukti kas keluar. Ini bukti kas keluar biasanya kalau di realnya di perusahaan itu kita melihat dari bukti transaksi, misalkan dari hasil pembelian ATK atau alat tulis kantor. Misalkan di tanggal 2 Desember kita membeli ATK itu seharga 200.000. Nah, di sini kita lihat diserahkan kepada siapa. Nah, kita membeli ATK itu dari toko apa? Misalkan dari toko buku Alif, ya. Jadi diserahkan kepada toko buku Alif. Uang sejumlah, nah tadi dikatakan uangnya sebesar 200.000 rupiah, ya. Untuk keperluan apa? Jelasnya adalah untuk keperluan pembelian APK. Nah, itu. Di sini sama kita tulis dengan angka itu sebesar 200.000 rupiah. Nah, itu ya. Ya, mohon maaf tadi ada yang tertinggal, ya. Nah, itu. Di sini ada titi mangsa gitu, ya. Jadi di sana kan 2 Desember. Misalkan kita berada di Ciamis perusahaannya. Itu saja. Ciamis 2 Desember 2019, ya. Di sini ada nomor. Berapa nomornya? Anggap saja untuk ATK kodenya 203-1, di mana 1 itu adalah ATK yang muncul yang pertama di bulan Desember. Kemungkinan nanti ke depannya ada ATK lagi, berarti nanti _2, _3 dan seterusnya. Baik, itu saja untuk pengisian bukti kas masuk